Mega Suara FM. Oke, mana Mega Suara kita udah kenalan nih. Ada Kang Rian, ada juga Kang Andi, serta ada Kang Teja nih mana Mega Suara. Nah, sebelum nanti Imam bertanya seputaran tentang coklat kita ya, Imam mau ngasih sedikit dulu nih. Ini ada Guardian Talk Show Radio ya. Hari Kamis sekarang 29 Oktober 2020. Coklat kita pojok NJP Ngubaran atau Ngaguar Budaya Urang. Dengan temanya yaitu perjalanan bersama NJP dan juga Sanggar. Jadi mana Mega Suara, eksistensi coklat kita terhadap budaya masih terus berjalan ternyata hingga saat ini. Salah satunya melalui coklat kita Napak Jagat Pasundan yang bertujuan untuk memulai budaya Tatar di Pasundan. Ini dibuktikan melalui perjalanan coklat kita Napak Jagat Pasundan sejak tahun 2013 hingga saat ini. Dengan merangkul sanggar atau baguron atau lingkungan seni di 13 kota kabupaten di Jawa Barat. Di tahun 2020 ini di masa pandemik, coklat kita tetap fokus ngaguar budaya melalui virtual dengan pojok NJP Ngubaran, Ngaguar Budaya Urang, yang merupakan pembesaran dari coklat kita Napak Jagat Pasundan. Dan tentunya Mega Suara saat ini kita kedatangan dari sanggar ataupun lingkungan seni yang merupakan salah satu keluarga besar dari coklat kita Napak Jagat Pasundan dari kota Bandung dengan perwakilannya yaitu dari Jagat Tari Cirebon atau NJP Napak Jagat Cirebon ya. Yang tadi udah diperkenalkan ada Kang Andi dan juga Kang Teja ya. Kalau Kang Rian ini dari mana nih? Dari mana nih Kang Rian nih? Asli dari Tegal. Oh, dari Tegal. Dari Tegal. Oke. Cuman sudah lama di Cirebon ya. Sudah seperti warga Cirebon karena udah lama sih ya. Oke, siap. Jadi kalau Kang Rian ini perwakilan dari coklat Coklat kitanya kita, ya Kang iya. ya. Kalau Kang Andi ini dari Sanggar Panji Sumirang. Benar ya? Oke, kalau Kang Teja dari Sanggar Gria Super tentunya ya. Iya, bener. Oke. Sekarang Imam mau tanya dulu mungkin ke Kang Rian dulu kali ya. Kang Andi sama Kang Teja sabar. Nanti Imam kasih pertanyaan tentunya ya. Kang Rian, nih bagaimana sih peran coklat kita dalam program Napak Jagat Pasundan selama ini? Khususnya nih ya, untuk Napak Jagat Cirebon nih tentunya. Kalau peranan coklat kita ya dalam wadah Napak Jagat Pasundan selama ini. Perdana di Cirebon, dalam artian perdana itu kita mencoba satu adalah pengen kenal lebih seperti apa sih suatu kesenian yang saya notabene adalah bukan orang seni, tapi ingin gitu kan melihat dan merasakan langsung seperti apa nih kesenian itu, khususnya kita ada arahan ke desa Gegesik yang notabene juga adalah desa seni itu Mbak ya. Dan juga di Napak Jagat Pasundan ini karena kita di Cirebon khususnya ada Napak Jagat Cirebonnya. Itu peranan dari coklat kita untuk Napak Jagat Pasundan itu sangat besar. Di mana coklat kita melalui NJP memberikan bakti dan bukti untuk masyarakat Jawa Barat untuk terus memajukan budaya Sunda. Dibuktikan dengan gelarnya program Napak Jagat Pasundan ini dari tahun 2013 hingga saat ini dengan melibatkan sanggar, baguron, dan pastinya lingkungan seni itu ikut terlibat juga. Oke, jadi udah hampir 7 tahun ya Kang 7 ya? tahun lamanya. Udah hampir 7 tahun. 7 tahun. Oke. Jadi panjang juga waktunya ya. Mungkin kalau Cirebon ini udah yang keberapa nih Kang? Kota yang keberapa nih? Kalau kita kan rotu Mbak ya, rotu. Tapi jujur kalau saya perwakilan coklat kita dan juga saya sendiri yang bersentuh langsung dengan sanggar khususnya di yang kemarin kita adanya suatu kegiatan di desa Gegesik itu sangat tersentuh Mbak. Sangat tersentuh dalam artian
kesenian kita itu yang peduli hanya jarum gitu tuh. Dia bergerak sendiri-sendiri. Memang kesenian banyak sekali ya. Dari apa namanya kategori. Bisa tadi juga ada gria super gitu kan. Rempak kendang khusus di etnik musik gitu ya. Yang dia tampilkan. Ada juga Putra Jayabaya. Dia tampilkan adalah kesenian dari barongnya dan akrobatik. Dan juga ada tarian topeng gitu kan. Atau bray. Bray itu adalah kesenian yang paling tua. Tertua itu. Tertua. Dan dari tempatnya juga satu memang benar-benar asli ya. Tempatnya asli. Mainnya di atas seperti apa itu? Seperti atau ranjang atau apa tuh yang di atas? Balai itu juga sempat tersentuh juga. Makanya dengan adanya wadah ataupun napak jagat Pasundan ini khususnya untuk memajukan kesenian dan budaya, dan kita sampaikan juga ke orang kesenian khususnya ataupun tokoh yang ditokohkan. Kita silaturahmi dulu ya awalan, dan di situ baru kebuka, dalam artian kita butuh suatu wadah untuk memajukan budaya kita biar jangan sampai hilang. Bener banget. Intinya itu. Karena apalagi kalau misalnya kita lihat generasi sekarang udah semakin luntur mungkin ya. Makanya mungkin ini adalah salah satu wadah ya untuk napak jagat Pasundan itu untuk melestarikan lagi budaya-budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya di Pasundan pokoknya ya. Nah, Imam juga penasaran nih Kang nih. Tadi kan udah bercerita bahwa pokoknya Akang Rian tuh intinya salut banget ya sama sanggar-sanggar yang masih ada sampai sekarang. Nah, harapannya apa sih dari Coklat Kita nih terhadap sanggar ataupun paguron ataupun lingkungan seni yang dikunjungi oleh napak jagat Pasundan? Harapannya sekiranya apa nih Kang? Harapannya bahwa sanggar, paguron dan lingkungan seninya yang dikunjungi dan terlibat di napak jagat Pasundan pastinya dapat semakin maju. Dan dapat berkreasi lebih untuk melestarikan dan memajukan budaya di wilayah masing-masing khususnya dan di Jawa Barat umumnya melalui karya, dan mudah-mudahan juga para duta NJP yang berkunjung dan bersilaturahmi ke sanggar dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi dengan kita bisa sharing dan berbagi pengalaman yang dilakukan di sanggar atau lingkungan seni. Dan kita juga berharap keterlibatan mereka dapat menjadi influence bagi sanggar ya. Jadi pengaruhnya sangat besar ya. Untuk kita bersama-sama melestarikan budaya Sunda itu intinya bisa maju, berkembang, dan ada penerus untuk generasi pemudanya. Benar banget. Jadi mungkin kita juga patut berterima kasih ya akang-akang ya terhadap napak jagat NJP, napak jagat Pasundan yang telah mewadahi ini. Coba lebih dekat lagi biar terdengar. Sangat berpengaruh sekali benar. adanya NJP di daerah saya Geges itu. Jadi semakin lestari mudah-mudahan ya. Oke Mani Mega Suara, kita masih di talk show Coklat Kita Pojok NJP Ngubaran Ngaguar Budaya Urang bertema perjalanan bersama NJP dan juga Sanggar. Nah seperti yang Imam bilang tadi, Imam sekarang mau tanyanya ke Kang Teja sama Kang Andi. Karena Kang Rian udah, Kang Rian istirahat dulu ya. Sok ngopi dulu mangga ya. Nah Kang Rian, Kang Teja, Imam penasaran nih, sejak kapan sih kegiatannya ya, ataupun kegiatan apa aja sih yang rutin dilakukan di sanggarnya masing-masing nih? Coba Imam pengen tahu nih. Oh iya. Siapa dulu yang jawab? Mau sweet dulu atau gimana nih? Saya. Sweet dulu nih. Yang tua mengalah. Oh iya, yang tua dong, yang dewasa. Ya gitu loh Mbak. Jadi kegiatan rutin kita di sanggar ya biasa latihan ya. Tapi kalau dulu sebelum masa pandemi itu bisa dibilang kalau 1 minggu 4 kali. Tapi sekarang pandemi jadi kita kurangin. Paling 2 kali buat latihan. Karena itu juga alhamdulillah siswanya banyak, ada 15 set pertama tuh, makanya kita
kasih rondonya tuh, caranya tuh kita gilir 1 minggu 2 kali itu. Kita bagi-bagi itu. Umurnya dari berapa tuh? Anak-anak dari umur berapaan tuh kira-kira, Kang? Kalau kita mah nggak batas usia ya, terutama dari SD dulu, karena kita bikin Gria Super tuh membuat regenerasi loh Mbak. Jadi pengenalan terhadap anak-anak, terutama ya seusia SD, SMP, SMA, kita bimbing, kita masukin, kita pengenalan terhadap seni daerah, terutama gendang. Kita juga kolaborasi sama gamelan juga. Nah kemarin ikut sama NJP itu yang tampilkan yang udah dewasa. Karena kan produknya juga. Nah di kesempatan ini juga Mbak, selaku seniman gesik, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak, terutama sekali kepada Jarum, Coklat Kita, NJP, NJC, yang mau mewadahi atau memfasilitasi kita dari seniman daerah untuk bisa tampil lebih baik. Itu. Siap. Jadi itu ya untuk kegiatan di Sanggar Gria Super sendiri ya. Jadi seminggu 2 kali ya kegiatannya. Tapi rutin. Biasanya setiap hari atau gimana? Biasanya sampai sebelum masa pandemi sampai 4 kali Mbak. 4 kali seminggu tuh. Karena masa pandemi kita kurang jadi 2 kali. Benar, untuk mengurangi penyebaran juga ya. Benar banget. Kalau Kang Andi dari Sanggar Panji Sumirang gimana nih? Kegiatan sehari-harinya. Kalau seandainya mic-nya nggak kedengar, boleh pakai yang ini yang panjang mic-nya. Kurang maju kuntilan. Masih malu-malu tuh Kang Andi. Iya, biasa malu-maluin. Biasa malu-maluin ya. Malu-maluin Mas. Kalau seniman tuh malu-maluin. Malu-maluin. Jadi gini loh Mbak, kalau dulu ya belum kenal sama, gimana? Belum kenalkan sama NJP. Belum punya wawasan atau pengalamannya. Jadi kalau ada kesusahan dikit aja, ada kendala dikit aja, udah berhenti. Kalau sekarang mah banyak support ya, banyak kasih arahan, udah jangan berhenti, terus berlatih. Walaupun kita belum punya sanggar yang bisa yang belum layak lah. Ibaratnya belum lihat gimana ya, kalau latihan masih di luar gitu kan, gitu kan. Tapi bener-bener kasih support yang sangat baik sekali. Gitu loh. Kalau di kita di latihan akrobat paling seminggu 1 kali. Kalau latihan musik seminggu 1 kali. Cuman nggak, waktunya bukan seminggu loh Mbak. Jadi 10 hari lah. Kita ketemu ya, yang 10 hari sekali berarti ya? 10 hari sekali. Karena masih di luar sih kan, berhubung lagi pandemi kan. Gitu. Kalau sebelum pandemi biasanya? Setiap hari. Setiap hari ya, apalagi pemusik ya. Apalagi kalau udah malam nongkrong, iya pasti kumpul gitu ya, pasti main musik ya. Gitu loh Mbak. Itu berarti kegiatan-kegiatannya ya, rutin berarti ya dilaksanakan ya. Nah, kalau ini Imam juga ada pertanyaan juga nih. Kira-kira sejak kapan sih akang-akang berdua nih ya terlibat sama kegiatan Napak Jagat Pasundan nih? Dari siapa? Saya boleh, dulu. siapa Sweet dulu nih? Sudah biar. Thank you. Kalau dari terima kasih juga. Sebelum ini maksudnya kalau bergabung sama Napak Jagat Pasundan kita Juni, Juli, Agustus 2019 ya, kalian ya. Alhamdulillah ya 2000 gitu. Alhamdulillah NJP masuk ke Gesik, Jarum coklat kita ya waktu itu masuk ke Gesik. Alhamdulillah itu dari mulai itu. Nah ini juga Mbak, coklat kita tuh bukan dari Gria Super aja yang diwadahi dalam coklat kita tuh. Berbanyak banget seniman Gesik. Dari karawitan ada, dari seni tradisional Brai. Kalau tadi Mbak sama Kang Ren ngomongnya Brai, bukan Brai ya. Brai, bukan ya. Brai. Punten ya. Klarifikasi. Klarifikasi benar Brai. Jadi nama seni keseniannya Brai, bukan Brai ya. Itu seniman tradisional paling kuno, paling sepuh, paling tua. Karuhun berarti Karuhun. Nah bisa ya, kuning Karuhun itu. Karuhun ya. Itu juga dan juga di samping yang tradisional yang Karuhun. Di Gesik juga ada yang modern, terutama ada rampak kendang, terus tari sendera tari, dan juga wayang kulit, tari topeng. Nah itu juga dimasukkan semuanya.
di wadah Jarum Coklat. Coklat Oke. kita NJP NJC. Oke. Napak Jagat Cirebon itu. Jadi kembali terima kasih banyaknya buat NJC gitu loh Mbak. Oke. Sok silakan Mas Andi. Mas Andi, boleh? Nambahi sih beli. Nambahin. Oh, udah, gitu aja. Oke, jadi dari 2019 ya. Jadi 2019. udah hampir 1 tahun ya. Sudah tahun. Alhamdulillah 1 tahun. Udah 1 tahun. Kita masuk di ini. Dan mungkin perkembangannya udah terlihat lebih apa nih pelestariannya kira-kira dengan ada wadah NJP ini nih Kang. Alhamdulillah dari kita seniman tradisional bisa terarah. Terarah Maksudnya ya. kalau dulu sih sebelum ada Jarum, sebelum NJP tuh kita bikin karya, kita melestarikan budaya, kemana arahnya, Oh, iya, kemana iya. tujuannya. Tapi alhamdulillah sekarang ada NJP bisa diarahkan. Oke. Dari segi musik, dari segi apa ya, dari segi ya pokoknya dari segi musik karena kita di bidang musik ya Mbak ya. Jadi alhamdulillah ada yang mengarahkan. Oke. Jadi enak ya. Enak terarah ya. kita bisa sharing, kita bisa nanya yang lebih ngerti gitu loh Mbak. Iya benar-benar banget. Oke, itu tadi dari Kang Teja. Kang Andi, Imam mau nanya ke Kang Andi nih. Jawab ya. Jangan malu-malu ya. Oke nih, apa aja sih yang pernah dilakukan selama terlibat di kegiatan Napak Jagat Pasundan? Pertama mah silaturahmi gitu ya. Kalau di NJP kan tadinya nggak apa ya, nggak nyangka gitu loh Mbak. Aku sampai diundang ke NJP gitu kan. Apalagi aku kan orangnya apa ya, dari seniman kecil lah, otodidak. Gitu loh Mbak. Pas ketemu sampai sekarang saya bisa dibawa ke Bandung, ke Kuningan. Istilahnya apa ya, bisa dikenal lebih luas gitu loh Mbak sama NJP gitu loh. Pertama silaturahim, terus kan kamonesan ya. Terus baru di hari ringnya gitu loh Mbak. Oke. Itu Jadi banyak banget banyak pengalaman banget baru pengalaman ya. barunya itu ya. Ya asalnya mungkin aduh cuma di situ-situ aja sekarang meluas ya. Meluas loh Mbak. Kalau kayak burung udah mengempakkan sayap kemana aja berarti ya. Dari saya nggak bisa nari sampai diajarin nari dari NJP. Oke. Pas nari bukan apa ya, sama artis gitu loh. Si siapa Kang Sandrina ya. Kang Ega Robot terus sama Kang Jimbot kan terus dibimbing, dibina dengan sangat telaten gitu loh Mbak. Oke. Jadi emang banyak banget kegiatan yang Banyak sekali. Kang Andi sendiri dapetin dari mengikutin apa NJP ini ya Kang Iya. ya. Jadi apa nih Kang yang didapat dari adanya kegiatan Napak Jagat Pasundan? Yang jelas mah sangat banyak sekali nih, dari wawasan, terus ilmu pengetahuan ya, mental kan. Kalau dari NJP kan kalau bikin acara nih, pertama silaturahim dulu ya, terus waktu kamonesan nih ada dutanya gitu loh dari senior kita gitu loh. Ada Kang Ega Robot kan ya, terus Bapak Gondo ya, Pak Gondo, Kang Jimbo, terus dan Kang Pak Gondo. Jimbo, terus Kang Bob, itu orang-orang yang sangat bener-bener menggawangi gitu loh Mbak. Oke. Dan menginspirasi tentunya. Menginspirasi gitu loh. Oke, siap. Ada lagi kegiatan yang apa ya, yang didapatkan lah selain itu? Apa ya? Apa hayo? Kang Rian. Soalnya banyak banget dari NJP, aduh. Jadi ini apa? Intinya semangatnya, Mbak. Oke. Semangatnya jadi apa? Jadi bukan dari paksaan, tapi dari hati. Dari hati. Jadi kita buka sih ya, bukan kalau buka mata pasti. Dia buka hatinya si teman-teman ini, khususnya Kang Andi dan tim. Apa namanya? Dia juga kolaborasi juga, Mbak. Oke. Ke siapa namanya, Mas? Dari Sanggar Tari Panji Sembiran. Dengan Putra Jayabaya. Putra Jayabaya. Jayabaya. Berarti kalau Putra Jayabaya sanggarnya dari Kang Andi ya. Iya. Oke. Bekerja sama sama yang tadi sanggar Ya. Panji Panji Sembiran. Sembiran. Panji Sembiran. Itu pun dari tanpa saya bilang ya, Mas, latihan Mas, misalkan gitu ya. Oke. Itu saya salutnya dalam artian ya tadi udah dari hati Mbak. Kalau namanya orang seni udah dari hati itu beda. Bener banget. Dengan tulus dan ikhlas ya. Yang ada ini Mbak, ada apa namanya yang saya salut di Kang Andi dan teman-teman dan juga sama ini Gria Sumber Rembak Kendang, khususnya Kang Andi itu satu
tadinya 1, anak buahnya tuh 2, 3, 4 sampai sekarang berapa Mas? Anak buahnya 20. Masya Allah. Yang pertama adalah si Kang Andi itu melatih dari dasar dia nggak bisa apa-apa sampai dia bisa akrobatik, salto ataupun bisa inilah berkreasi di khususnya seni tari yang dia geluti Mbak, tanpa biaya. Aduh, berarti Gratis, Mbak. gratis ya. Itu yang bikin saya tersentuh ya. Oke. Itu Kang Andi, sosok Kang Andi. Sama juga Kang Teja juga sama. Itu berarti kan itu udah jiwa seninya udah bukan dari materi, Iya, benar tapi banget. udah tulus dari Oke. hati. Karena kalau yang dari hati itu kita nggak lihat materi, yang kita lihat adalah membagi ilmu, terus melestarikan ilmu, menurunkan ilmu, iya nggak sih Kang? Iya. Ya, pokoknya kalau udah ngomongin apa segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati itu emang udah nggak ternilai, bukan materi lagi udah nilainya, tapi yang lain pokoknya nilainya gitu ya Kang ya. Wah, good job. Apalagi di zaman sekarang ya, zaman modern gitu loh Mbak. Oke, jadi wah pantesan semakin banyak ya. Sekarang dari 2, 3, 10, sekarang jadi 20 emang. Tujuannya juga mungkin beda. Jadi kalau saya tujuannya materi itu kebanyakan emang sedikit. Tapi kalau tujuannya untuk berbagi ilmu tuh pasti bakalan banyak. Oke, kalau dari Kang Teja gimana nih Kang? Apa sih yang didapat dari adanya kegiatan Napak Jagat Pasundan? Terutama sekali kalau dari yang didapat ilmu. Ilmu ya. Karena itu loh Mbak, di Napak Jagat kan ada duta. Oke. Duta seninya tuh. Orang luar biasa sekali Mbak. Oke. Ada Kang El Robot, ada Mbak Gondo, ada Kang Jimbot gitu Betul. ya. Nah itu Nah itu Ega Robot khususnya buat ini buat rampak Anda itu rampak kendang itu Mbak. Oh. Karena yang inspirasi saya. inspirasi. Oke. Karena duta yang ditetapkan itu kan punya kategori masing-masing sama Punya ya. masing-masing. Jadi beda-beda Sama ya. beda. Kang Jimbot dia lebih titik beratnya di musik kreasi. Sudah dikemas oleh Kang Teja tapi dikemas lebih baik. Itu tuh. mereka. Kayak komposer gitu Komposer modelnya. gitu. Betul. Memperbaik, memperhalus lagi, mempercantik lagi ya. Oke, berarti keren Tapi banget. nggak menghilangkan dari pakem ataupun aslinya dari Asli dari Cirebon, dari fisiknya. Jadi enggak. tetap jiwa Cirebonnya tetap ada. Ada. Oke, Walaupun siap, siap. sentuhan-sentuhan Cirebon ada, tapi dikemas lebih baik. Oke. Dimasukin unsur kolaborasi dari Kang Ega sama itu, jadi kan lebih bagus. Ya, jadi Nah, lebih itu. menarik Jadi lagi terutama ya. saya buat Grey Super yang didapat itu ilmu. Oke, siap. Ilmunya tuh Mbak, karena ilmu mahal. Iya, benar banget. Nah, Ilmu itu mahal. Mahal. Ilmu itu hanya untuk orang-orang yang terus ingin belajar. Ya, sip. Ya, Itu gitu bener loh, banget. Mbak. Dan itu juga wajib buat kita semua ya, Iya, Kang-Kang iya, ya. bener, Mbak. Walaupun kita dari kecil sampai nanti ke liang lahat, emang kita harus nyari ilmu gitu. bener. Emang intinya hidup kita tuh. Iya. Oke deh, Mani Megasora itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi, Lang. Imam bakalan masih penasaran juga nih. Akang. Ya. Iya masih banyak ini, Imam masih penasaran. Aki. Akang Imam penasaran nih buat Kang Teja dan Kang Andi. Ada nggak sih suka dukanya selama terlibat di kegiatan Napak Jagat Pasundan? Kalau dari pihak kita, ya, banyak sukanya sedikit sekali, banyak sukanya sedikit dukanya loh Mbak. Oke. Banyak sekali sukanya. Ya, terutama sekali tadi kita bilang ilmu itu ya, Oke. sukanya itu seniman tradisional langsung diajari sama maestro, dia bisa bilang Bilang begitu gitu ya. ya, akangnya kayak robot tuh. Nah suka banget gitu. Nah dukanya sih ya sedikit, karena di NCC kan ada 4 hari itu, termasuk hari ring, termasuk ngopi bareng. Ada ngadu bako. Itu silaturahmi. Pas saya pas pagelaran, wah itu suka sekali. Oke. Karena bisa membuat macet sampai wah yang hadir tuh Mbak, bukan Jadi dari ya, Gresik aja. Dari banyak yang Banyak hadir banget. ya Kang ya. Oke. Jadi sukanya banyak, dukanya dikit. Iya, bisa dibilang ya nggak ada lah. Nggak ada, malah Iya. bingung dukanya apa Kalau gitu. bisa dibilang dukanya, dukanya, pengennya tuh kembali diajari kembali dari Kang Ega Robot tuh hadir lagi, dari Kang Embo, Kang Gondo itu pengennya tuh. Jadi mungkin dukanya karena udah nggak diajarin lagi Iya, Wan, ya. iya. Mungkin Kita ini buat masih Kang butuh, Rian. PR ini buat itu ya. Kang Rian ini ada sedikit masukan mungkin katanya pengen diajarin lagi sama maestro yang luar biasa gitu ya. Iya. Pasti itu Mbak. Oke. Pasti kita ada kunjungan lagi ya. Oke, itu ada katanya ya. Yang nanti lebih lebih wah intinya. lebih wah. Lebih wah. Tapi
saya sekilas tadi yang diceritain sama teman-teman sanggar itu mah betul Mbak. Kita suka sukanya banyak, dukanya sedikit, itu kan. Dukanya kan ditinggalin sama dutanya. Pengennya balik lagi, berarti suka aja. Suka aja gitu. Suka aja. Jadi memang tahapannya banyak Mbak. Kita dari awalan ada namanya ngadu bako. Ngadu bako itu adalah silaturahmi. Dalam artian perkenalkan saya perwakilan sholat kita mengenalkan duta dari NJP itu seperti Kang Jimbot, si Mas Ega Robot dan yang lain juga. Dia menceritakan di situ nanti dan langsung bertatap muka, langsung sharing dengan yang sanggar yang tadi yang ada 14 sanggar yang saya undang di balai desa ya, pas itu tempatnya. Habis itu nanti dikasih namanya tujuan, motivasi, inspirasi. Mega Suara FM.